Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue kering kekinian. Satu resep menghasilkan dua macam kue kering susu yang super enak banget, lumer dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue kering ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disuguhkan buat di hari raya nanti. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 150 gram margarin atau butter. Kemudian kita masukkan 70 gram gula halus, teman-teman boleh juga gunakan gula pasir yang di blender. Kemudian kedua bahannya kita aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker, teman-teman boleh gunakan sendok garpu ya. Kita ngaduknya sebentar aja, asal nyampur rata, halus lembut seperti ini. Oke, kurang lebih 3 menit hasilnya halus ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur, saya pakai ukuran besar. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga kuning telurnya tercampur rata. Nah, ini kurang lebih kita ngaduknya selama 1 menit ya, atau pastikan tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 70 gram keju parut, untuk kejunya saya pakai cheddar. Kemudian kita masukkan 2 bungkus susu bubuk Denko. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Untuk susu bubuknya teman-teman boleh ganti merek apa aja sesuai selera. Namun menurutku menggunakan susu bubuk Denko rasanya lebih enak. Kelihatan adonan udah tercampur rata. Untuk tekstur adonannya memang seperti ini ya, mengental. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan 20 gram tepung maizena. Kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan spatula. Pastikan semua bahannya tercampur rata. Untuk tepung terigunya teman-teman sebaiknya sebelum kita masukkan diayak dulu ya, biar nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil. Dan untuk tepung terigu yang digunakan, saya gunakan terigu pro sedang. Teman-teman boleh juga gunakan terigu pro rendah. Setelah adonan udah tercampur seperti ini, lalu kita masukkan sisa tepung terigunya, kemudian kita aduk lagi. Nah, tujuan untuk tepung terigunya kita masukkan secara bertahap biar tekstur adonannya lebih pas, nggak kelembekan atau nggak kekerasan ya teman-teman. Nah, ini adonan udah tercampur rata. Untuk tekstur adonannya ini kalau kita sentuh atau kita pegang nggak lengket ya, kira-kira seperti ini. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya kita bagi dua adonan sama rata. Untuk adonan pertama kita masukkan pasta pandan secukupnya. Biar hasilnya cantik kita tambahkan 4 tetes pasta coklat, jadi warna hijaunya itu nggak terlalu ngejreng. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan pandannya tercampur rata. Di tahap ini biar hasilnya lebih cepat saat kita mengaduk adonan, teman-teman boleh juga gunakan tangan ya. Nah, ini kita aduk hingga rata. Untuk adonan yang satunya kita biarkan original. Oke teman-teman, adonan udah ready. Selanjutnya siap kita bentuk ya. Biar hasil kue keringnya sama, di sini saya gunakan sendok takar yang 5 ml. Lalu kita ambil adonan kira-kira seperti ini. Kemudian langsung aja adonannya kita bulatkan. Untuk adonan yang pertama kita bentuk bulat-bulat dulu yang pandan ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Jadi adonannya kita bulatkan dengan cara seperti ini hingga mulus dan licin. Kalau teman-teman mau cepat boleh juga gunakan cetakan ya. Nah, ini hasilnya mulus licin. Lanjut kita ambil adonan, kita lakukan terus menerus hingga semua adonan pandannya selesai kita bulatkan semua ya. Setelah adonan kita bulatkan, lalu kita susun di atas loyang. Untuk loyang yang saya gunakan ini nggak dioles apapun karena loyang yang saya pakai anti lengket. Kalau teman-teman loyangnya lengket boleh dioles sedikit dengan margarin ya, atau dialasi dengan kertas roti. Oke, kita lakukan terus menerus hingga adonan pandannya selesai kita bulat semua ya. Setelah adonan pandan kita bulatkan, sekarang kita beralih ke adonan original. Untuk caranya sama aja ya, kita ambil adonan di sendok takar biar ukurannya sama, lalu kita bulatkan hingga mulus dan licin. Untuk video cara bulatkan saya contohkan beberapa aja ya teman-teman. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kuenya pasti bisa. Kita lakukan terus menerus hingga semua adonannya habis kita bulatkan semua.
Setelah adonan originalnya selesai kita bulatkan, lalu kita susun di loyang. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin kue kering yang satu ini? Jujur li, kue kering yang ini andalan dan favorit banget buat di rumahku dan cocok buat dijualan, karena seriusan kue kering susu yang ini enak banget. Yuk teman-teman cobain di rumah. Oke, setelah semua adonan udah kita bentuk bulat seperti ini, lanjut kita panggang. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 10 menit di api atas bawah. Setelah panas suhu ovennya stabil, lalu kita masukkan loyang di bagian rak bawah. Untuk suhunya saya gunakan 130 derajat, api atas bawah. Ini kita panggang selama 28 menit atau pastikan kue keringnya mateng. Setelah 28 menit kue keringnya udah matang, teman-teman bisa cek di bagian bawah kue keringnya. Kalau udah warnanya kecoklatan, itu tandanya udah matang. Selanjutnya kita angkat, lalu kita biarkan di suhu ruang hingga dingin. Nah, jadi untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing ya, biasanya beda oven, beda juga untuk lamanya durasi pemanggangan. Lanjut, sambil menunggu kukernya dingin, kita bikin topping atau baluran. Di sini saya udah siapkan 2 bungkus susu bubuk Denko. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula halus. Teman-teman boleh juga gunakan gula pasir yang di blender hingga halus. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Lanjut teman-teman, setelah kukernya dingin, lalu kita campurkan ke baluran atau topping yang udah kita siapkan tadi. Kita masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya. Nah, jadi teman-teman, saat kita kasih topping baluran, kondisi kue keringnya itu minimal hangat atau dingin ya, biar susu bubuknya ini menempel. Nah, lalu kita aduk-aduk. Ini kita ngaduknya pelan-pelan aja karena kue kering yang ini rapuh ya. Oke teman-teman, setelah kue keringnya terbalurkan seperti ini, lalu kita angkat atau kita ambil satu-satu. Kalau udah dingin, teman-teman bisa simpan ke toples langsung ya. Atau kalau belum dingin, boleh kita susun aja dulu di loyang. Nah, ini karena masih hangat-hangat, lalu kita susun aja di loyang seperti ini. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Untuk cooker pandannya juga kita susun di loyang karena ini masih hangat-hangat juga ya, jadi kita tunggu hingga dingin. Nah, nanti setelah benar-benar dingin, teman-teman simpan di toples. Nah, teman-teman gimana, mudah kan bikin cooker yang satu ini? Cocok banget nih buat teman-teman sajikan di hari raya nanti, karena seriusan resep yang ini dijamin enak banget. Pasti teman-teman ketagihan kalau udah cobain resepnya. Yuk cobain di rumah. Alhamdulillah, kukernya udah siap. Hasilnya seperti ini. Sekarang langsung aja saya cobain dulu. Untuk hasilnya seperti ini. Matang kukernya benar-benar merata. Untuk teksturnya ini rapuh ya teman-teman. Kelihatan hasilnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasa kue kering susu yang ini dijamin super enak banget, lembut. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.